Tema fokus tahun Anda, tahun ini bagi gereja Anda adalah higher and greater. Semakin tinggi dan semakin besar. Nah, itu sebabnya kenapa saya hari ini akan membahas satu prinsip yang penting sekali, yaitu deeper and higher. Semakin dalam dan semakin tinggi. Nah, slide saya sudah ada. Oke, saya akan mengawali dengan sebuah prinsip yang penting sekali Bapak Ibu untuk kita pahami kalau kita mau hidup kita di bawah Tuhan semakin naik, semakin besar. Nah, ada satu hal yang penting yang kita memang harus lakukan di tahun 2024 ini. Boleh dimunculkan statement pembuka dari saya? Semakin tinggi kehidupan yang engkau inginkan, semakin harus kuat dan dalam. Nah, ini penting, dua kata ini, kuat dan dalam. Pondasi yang engkau butuhkan. Saya ulang Bapak Ibu, semakin tinggi kehidupan yang engkau inginkan, levelnya kita pengen naik lebih tinggi lagi, maka harus semakin kuat dan dalam pondasi yang kita harus miliki, pondasi yang kita butuhkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen pengennya itu hidupnya naik terus ya, semua orang pengen hidupnya naik terus ya. Keuangan naik, karirnya naik ya kan, segala sesuatu dalam dirinya level kehidupannya naik terus. Makanya suka orang Kristen itu mengklaim gitu ya, mengklaim slogan menjadi kepala dan bukan ekor gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, kita akan dibawa Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin, amin ya. Karena kepala di atas, ekor di bawah. Kita maunya di atas terus. Kalau bisa mengatasi yang lain, kalau bisa yang paling atas kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi banyak orang Kristen tidak sadar bahwa semakin tinggi kita pengen di satu posisi, justru kita harus punya dasar yang semakin kuat mendalam. Kalau kita lihat bangunan, makin tinggi satu bangunan, ya kalau Anda lihat gedung-gedung yang berapa puluh lantai gitu ya, gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung perkantoran yang tinggi-tinggi. Makin tinggi itu sebuah gedung, maka dia bikin pondasinya itu harus makin dalam. Kalau Anda lihat bangunan-bangunan yang gedung tinggi itu ya, pondasinya ada yang namanya tiang pancang atau orang bilang paku bumi. Bapak Ibu, itu tiang pancang itu enggak masuknya 1 meter, 2 meter. Itu masuk sangat dalam sekali dan bahkan kalau Anda tinggal di sekitar lokasi pembangunan ya, saat tiang pancang itu dipasang, itu dipukulnya itu pakai alat yang khusus gitu ya, sampai Anda mungkin kalau tinggal di sekitar situ bisa berasa ya, dem gitu ya, dentumannya, getarannya. Karena dia dimasukkan sangat dalam. Kenapa Bapak Ibu? Semakin tinggi satu gedung, dia harus menancap ke dalam makin kuat. Supaya kalau ada tekanan angin, beban angin, terus kemudian ada hambatan-hambatan yang datang, dia masih bisa kokoh berdiri. Nah kalau Anda tidak terlalu kuat menancap ke dalam, tapi Anda pengen buru-buru naik ke tempat yang tinggi, itu sangat berbahaya sekali. Banyak orang pengen cepat-cepat naik, pengen cepat-cepat tinggi level hidupnya, tapi tidak punya dasar yang cukup dalam untuk menghandle ketinggian itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi hidupnya bisa rusak dalam waktu yang sangat singkat. Nah kita akan belajar dari satu tanaman namanya bambu Bapak Ibu ya. Tanaman bambu ini menarik. Jadi kalau Anda nanam bambu gitu ya, mungkin ada yang tanya ngapain Pak nanam bambu? Ya misalkan gitu ya, nanam duren ya, musangking gitu ya. Nah misalkan kalau Anda iseng gitu ya, nanam bambu gitu ya. Banyak orang bingung kalau nggak tahu dan dia akan frustrasi kenapa? Karena 5 tahun pertama tanaman bambu itu tidak tumbuh ke atas. Jadi selama 5 tahun pertama dia segitu-gitu terus saja. Sampai orang berpikir gini, ini kayaknya mati nih tanaman, ini kayaknya tanaman nggak tumbuh nih. Mereka tidak tahu bahwa bambu itu 5 tahun pertama dia akan menghabiskan untuk tumbuh ke bawah. Jadi dia akan tambah terus tapi di bawah makin dalam, makin dalam, makin dalam. Setelah tahun ke-5 dia baru naik ke atas. Itu sebabnya bambu adalah salah satu tanaman atau salah satu pohon yang paling kuat menghadapi angin badai. Kalau Anda lihat angin badai kencang sekali ya, walaupun bambu tinggi banget, dia cuma maju mundur cantik aja. Set, set, set. Nggak sampai patah, padahal anginnya kencang sekali. Kenapa? Karena dia menancap dengan sangat kuat sekali ke dalam. Nah Bapak Ibu, kalau Anda tidak punya dasar sebagai orang Kristen yang kuat menancap ke dalam, Anda pengen cepat-cepat naik ke atas, itu yang akan berbahaya. Makanya Tuhan Yesus berbicara, boleh dimunculkan ayatnya. Dalam satu ayat yang bagus sekali, Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya,
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Dia itu sama kayak apa sih? Nah gitu ya. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bapak Ibu, percuma Anda bangun tinggi-tinggi kalau enggak kokoh. Kenapa? Karena satu saat bukan hanya angin tapi juga ada air dan banjir yang mendatangi. Apa yang dimaksud dengan air bah dan banjir di sini Bapak Ibu? Nah, ada 3 ya. Ada 3 bentuk air bah atau banjir yang dimaksud di sini. Yang pertama adalah apa? Masalah kehidupan. Kalau kita tinggi, tapi kita tidak kokoh ke dalam, nanti masalah kehidupan datang, kita akan mudah goyah dan kita akan mudah hancur. Bahkan di dalam perikop yang sama di ayat itu dikatakan, hebatlah kerusakannya. Manusia itu kodratnya masalah, walaupun Anda jadi orang Kristen, Anda tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Banyak orang salah paham, dipikir kalau jadi orang Kristen itu hidupnya enak, nggak ada masalah ya. Semua orang baik sama saya, ya saya buka bisnis apa aja pasti jalan ya. Saya jualan semua orang pasti beli. Wah kalau hidup kayak gitu enak banget ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang mikir jahat tentang saya, nggak ada yang ngomongin saya, nggak ada yang nusuk saya dari belakang. Ya, semua itu nolongin saya semua, semuanya baik sama saya semua. Ya, kalau hidup seperti itu enak banget, tapi realitanya tidak. Loh, tapi aku udah jadi orang Kristen loh, Tuhan Yesus bersama dengan aku. Justru karena Tuhan Yesus bersama dengan kamu, kadang-kadang orang nggak suka karena kamu punya Yesus. Malah kadang-kadang ada orang yang jahat sama kamu karena kamu diketahui adalah orang yang mencintai Tuhan. Banyak orang suka kecewa menjadi orang Kristen. Kenapa? Kok setelah aku jadi Kristen hidupku makin banyak masalah ya? Nah menjadi Kristen itu bukan berarti imun dari masalah Bapak Ibu. Menjadi Kristen itu artinya apa? Kamu tidak akan menjalani masalahmu sendirian karena Tuhan berjalan bersama dengan kamu. Dan dia memberi kamu hikmat dan kekuatan sehingga walaupun masalah itu terlihat sulit, tapi kita akan mampu melewatinya. Anda pernah dengar slogan lebih dari pemenang? Katanya, wah kita lebih dari pemenang. Kita suka nyanyi lagunya ya, lebih dari pemenang kan gitu ya. Tahukah Anda apa artinya lebih dari pemenang Bapak Ibu? Maksudnya tuh gini loh. Kita menghadapi sebuah keadaan yang sebenarnya nggak mungkin bisa menang. Udah pasti kalah punya. Ya misalkan saya postur tubuh kayak gini. Kalau disuruh lawan WL-nya tadi ya pasti kalah lah saya. Ya kan. Posturnya aja udah jauh banget gitu kan ya. Wah saya mah udah menyerah sebelum bertanding kalau harus fight sama dia gitu ya. Adu panco aja juga saya nggak berani. Anda lihat tulang saya cuma segini, ya kan? Hanya dibungkus dengan kulit. Sedangkan beliau, udah pasti kalah saya. Nggak mungkin menang. Tapi bersama dengan Tuhan, dia yang bertanding buat saudara, dia kasih hikmat sama saudara, dia kasih clue-clue gini loh, kamu lakukan kayak gini. Dia kuatkan hati Anda, sehingga Anda tadinya itu nggak mungkin menang, tapi jadi bisa melewati, makanya disebutnya lebih dari pemenang. Karena kalau cuma pemenang biasa, itu adalah orang yang memang punya kemampuan untuk menang. Dia bisa menang memang. Karena dia terlatih, dia berusaha dan dia punya kemampuannya, dia punya potensinya, dia punya kekuatannya, dia bisa menang. Makanya dia disebut pemenang. Tapi lebih dari pemenang, itu adalah sebenarnya kita nggak sanggup. Kita akan kalah. Tapi oleh karena Tuhan berjalan dengan kita kok jadi bisa menang. Maka kamu disebut lebih dari pemenang. Coba bilang sama kiri kanannya, baru ngerti saya ya. 1, 2, 3. Oh itu artinya ya, baru ngerti ya. Kamu ngerti nggak? Coba tanyain lagi, 1, 2, 3 ya. Coba lihat wajahnya. Kalau dia wajahnya tidak bergerak sama sekali, kemungkinan rohnya meninggalkan raganya. Tolong diguncang-guncang biar balik lagi ya. Saya curiga karena beberapa diajak ngomong sama sebelah, ngerti nggak? Dia kayak, bahaya ya. Nah jadi menjadi orang Kristen itu tidak menjamin bahwa kehidupan kita akan mulus. Semuanya enak, rencananya jadi semua gitu ya. Enggak, kehidupannya bisa terjal, bisa sulit, ada himpitan, ada tekanan. Tapi kamu akan lebih dari pemenang. Karena Yesus berjalan bersama dengan kita. Kuncinya apa? Kamu mesti bangun pondasi yang kuat. Jangan cuma pengen naik tetapi tidak punya kedalaman yang kuat. Sehingga ketika banjir masalah datang, hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu kita tidak bebas dari masalah, tapi kita bisa menang dari masalah.
Masalah akan selalu mendatangi kita, menguji kita di saat-saat kita bahkan tidak sangka-sangka dan tidak inginkan. Ya, kalau Mike Tyson bilang, kok ngutipnya Mike Tyson, iyalah, ini bagus banget kalimatnya. Dia bilang, tahu ya Mike Tyson ya, yang pemain drakor itu loh. Petinju ya, coba googling nanti, itu legendaris banget waktu dia umur 20-an itu, wah gila. Cuman berapa detik musuh KO semua sama dia. Dia bilang begini, semua orang waktu bertanding tinju, waktu pertama kali masuk ring, belum mulai ya, mau 1, 2, 3, semua orang punya rencana di kepalanya. Begitu dia dipukul oleh musuhnya, rencananya hilang semua. Itu Mike Tyson bilang gitu, kita dalam hidup tuh sering gitu. Nanti aku habis lulus kuliah, aku mau bikin bisnis gini. Dalam setahun balik modal. Tahun kedua, profit 2 kali lipat. Tunggu hidup pukul kita. Nanti aku kalau nikah, kami tahun pertama bahagia, tahun ke-10 kami akan perayaan pernikahan ke-10. Kami undang orang lebih banyak lagi ya. Tahun ke-10 ternyata apa? Di persidangan. Nanti kalau saya gini, akan gini. Semua orang waktu pertama kali, kayaknya siap gitu ya dengan hidup. Begitu hidup pukul kita jebret, bubar semua itu. Puji Tuhan kalau punya Yesus pegang kita. Kita sadar lagi, kita siap bertanding lagi. Dia kasih instruksi, dia latih kita. Sehingga kayaknya kita gak mungkin menang, tapi kita bisa menang. Masalah akan selalu datangin kita. Tapi kalau engkau kokoh, kuat, membangun dasar yang kuat, kamu akan bisa menang dari masalah. Kedua, mungkin ada orang kalau punya masalah kuat gitu ya. Bisnis susah juga masih bertahan. Ada masalah di fitnah orang, diomongin jelek sama orang, nggak apa-apa, baik-baik aja. Tapi begitu ada godaan dosa, nah ini dia. Ya, banyak loh ya, orang-orang tuh pebisnis tangguh banget, ekonomi susah, bisnis seret, dia ulet, tekun, strong. Begitu diperhadapkan wanita lain, kelepek-kelepek langsung. Godaan dosa. Begitu digoda sama narkoba, langsung kelepek-kelepek. Begitu digoda dengan kecurangan-kecurangan, langsung kelepek-kelepek. Nah, ini jenis banjir yang kedua, godaan dosa. Kalau kamu naik ke tempat yang tinggi, godaan dosanya makin banyak. Bapak Ibu, lebih banyak mana godaan dosanya? Orang yang gak punya duit atau orang yang banyak duit? Orang yang banyak duit. Kalau orang gak punya duit pengen bikin dosa, bayar pakai apa? Susah. Dia pengen beli narkoba, mana duitnya? Gak ada. Makanya ngelem aja udah dia. Karena murah beli lem daripada beli narkoba. Ya kan? Kalau orang punya duit, beli apa aja bisa. Maaf, ini agak vulgar ya. Kepelacuran, emang gak pakai duit? Mau gratisan? Gak mau mereka. Tapi kalau punya duit, siapa aja bisa dibayar. Memang makin tinggi posisinya, godaan makin banyak. Belum punya kekuasaan, siapa yang mau menggoda Anda? Ya, nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, ya Anda siapa lu? Tapi begitu kita hebat, ya memimpin banyak orang, powernya besar, pengaruhnya besar, godaan datang. Makanya salah satu ujiannya Tuhan Yesus apa? Iblis bawa dia ke tempat yang tinggi. Tempat paling tinggi di daerah itu. Lalu diperlihatkan semua kerajaan dunia, kekayaan, kehebatan. Lalu iblis bilang begini, kalau kamu menyembah aku, maka kamu akan kuberikan semua ini. Itu godaan Bapak Ibu. Dibawanya ke tempat yang mana? Tinggi. Kalau Anda pengen tempat yang tinggi, tapi Anda nggak punya dasar yang kuat, untung Yesus dahsyat ya. Ya bukan untung, memang dia dahsyat. Ya. Karena dia bilang gini, firman Tuhan berkata, dasarnya apa? Firman Tuhan. Kalau kita nggak punya firman Tuhan, dibawa ke tempat yang tinggi, sembah aku, kamu akan dapatkan ini. Lumayan juga ya. Cuma nyembah dia doang mah cepet set, kita habis dapat semua. Nggak punya dasar kan. Tapi kalau Yesus bilang apa? Firman Tuhan berkata, jangan menyembah yang lain selain menyembah Allah yang hidup. Wah, dasarnya strong. Makanya Bapak Ibu jadi orang Kristen tuh jangan sibuk pengen, ya ini bukan kenapa-kenapa maaf ya, jangan tersinggung loh, saya gak kenal Anda loh ya. Kayaknya ada beberapa yang ketemu dengan saya juga baru hari ini gitu ya, jadi jangan mikir gini, ini pendetanya sengaja ya. Kayaknya khusus khotbah buat saya doang, ini dia mau nyindir nih datang ke sini. Enggak, saya gak kenal Anda.
Gitu. Tapi ada orang-orang Kristen yang suka begini, wah dalam nama Yesus bisnisku bermultiplikasi, wah uangku menjadi tambah banyak, wah aku makin makmur, makin gini-gini. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau Anda tidak punya dasar untuk menghandle kemakmuran itu bukan kemakmuran, itu akan menjadi kutuk. Saya pernah nulis di akun Instagram saya gini, orang kalau tidak punya kemampuan untuk handle jumlah uang tertentu, tapi dia diberikan lebih dari jumlah itu, uang itu bukan berkat, uang itu akan merusak hidupnya. Kalau Anda cuma punya kapasitas ngelola duit 10 juta, tapi orang kasih Anda 100 juta, bahaya itu. Kemampuan Anda cuma bisa ngelola 10 juta, mindset Anda, hati Anda cuma kuatnya buat 10 juta, begitu dikasih 100 juta, Anda pasti jadi aneh-aneh nanti. Kalau Anda mau bisa pegang duit 100 juta, Anda harus siap punya kapasitas untuk 100 juta. Kalau Anda mau pegang 1 miliar, Anda harus siap kapasitasnya untuk pegang 1 miliar. Maaf loh ya. Anda dipegangin duit 10 juta sama perusahaan aja, Anda udah korupsi, Anda colong. Gimana Anda dipegangin 1 miliar? Berapa banyak lagi yang Anda colong? Dan Tuhan gak pengen Anda seperti itu. Tapi iblis kasih karena dia suka lihat kamu jatuh dalam dosa. Jadi hati-hati, tidak semua berkat tanda kutip itu datangnya dari Tuhan. Beberapa datang dari iblis, itu bukan berkat, itu jebakan Batman. Nggak tahu hubungannya Batman sama iblis sedekat apa, kalau dia bisa pinjam jebakannya. Tapi orang sering bilang gini, wah bisnisku lagi diberkati, wah tambah gini. Oh, nggak apa-apa, bagus. Asal kamu memang punya kekuatannya untuk handle itu loh. Menjadi besar itu tidak untuk semua orang. Menjadi besar hanya untuk orang yang siap saja. Kalau kamu nggak siap menjadi besar, diberikan yang besar, wah kolaps. Contoh, saya badan kayak gini, mau ngangkat beban 100 kilo, amsyong saya. Saya nggak punya dasarnya. Kalau saya mulai kuat, saya harus mulai dari 10 kilo dulu ya. Dari 10 kilo dulu, dasarnya udah kuat untuk 10 kilo, nambah 20 kilo. Enggak datang saya langsung 150 kilo. Wah, ngeden saya, amsyong saya. Tapi banyak orang maunya kan langsung besar kan. Coba maaf anak-anak muda sekarang kalau bikin startup pengennya dalam setahun IPO. Wah dalam setahun valuasi besar. IPO karyawan 1.000 orang. Fundamental dasar keuangannya boncos. Nggak apa-apa. Yang penting kita cari investor lain. Loh ini kok jadi seminar startup ya? Enggak ini soal mindset. Banyak orang pengen cepat besarnya tapi nggak diurusin dasarnya. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Makanya ketika godaan datang hancur. Nah ini yang ketiga nih, godaan rezeki. Nah yang ketiga ya, saya bilang yang tadi itu. Tidak semua berkat adalah berkat. Kadang iblis memakai rezeki untuk menghancurkan hidupmu. Ada orang-orang yang dulu masih sederhana ya, belum punya banyak hal. Ikut Yesusnya tulus banget. Memberi hidup, ya tulus, semangat, yang penting hidupku untuk Tuhan. Begitu udah punya banyak hal, mulai pikir-pikir, waduh. Kalau hidupku untuk Tuhan semua, kapan aku nikmatin yang ini? Kapan aku bisa begini-begini? Ya Yesus 50% lah. 50% hidupku lah. Nanti makin punya banyak hal. Waduh ini waktunya makin kurang nih. Aku belum bisa jalan-jalan, aku belum bisa gini. Yesus 25% lah. 75% ya ini yang banyak yang harus dikelola. Tambah banyak lagi lama-lama. Yesus tunggu dulu ya. Ini hidupku lagi sibuk banget nih. Ya Tuhan percayakan banyak hal nih sama saya ya, maaf ya. Masa Tuhan mempercayakan banyak hal untuk dia ditinggalin? Nggak mungkin kan. Ini makanya ada bunyi ayatnya tuh begini. Berkat itu datangnya dari Tuhan, susah payah tidak akan menambahinya. Nah itu dalam bahasa aslinya, terjemahannya sebenarnya bukan gitu. Terjemahannya dalam bahasa aslinya tuh gini. Kalau Tuhan yang memberikan berkat, dia tidak akan nambahin susah payah kepada kamu. Kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, kamu nggak akan kesulitan untuk menikmati berkat itu karena tidak ditambahkan bonus susah payah. Tapi kalau berkat itu datangnya dari iblis, dia tambahin susah payah. Mobilnya baru, tapi takut dikejar debt collector. Jadi naik mobilnya nggak tenang. Sambil lihat kiri kanan, ini ada yang buntutin saya nggak ya? Mending nggak usah ganti mobil baru, hatimu tenang, bener nggak sih? Kan gitu kan?
Jadi kadang-kadang iblis itu menambahkan banyak hal disertai dengan susah payah. Rumahmu tambah besar tapi kamu malah makin gak bisa tidur. Rekeningmu tambah banyak tapi kamu makin gelisah, GERD-mu naik terus. Enggak, bukan yang GERD, bukan pasti karena gara-gara itu enggak ya. Ini cuma contoh. Tapi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya gini loh, kapasitasmu harus bertumbuh dulu supaya Tuhan bisa percayakan tanpa ada susah payah ditambahkan. Nah orang Kristen gak mau. Maunya itu tambahkan. Tapi dasarnya gak pernah dibangun. Makanya muncul banjir ini, masalah, godaan dosa, rezeki, berantakan hidupnya. Nah bagaimana Pak supaya gak gitu? Ada 27 poin yang saya akan bahas pada siang hari ini. Sudah bawa bekal makan siang semua? Boleh loh ya sambil makan siomay ya. Enggak lah, Anda langsung ketawanya gak enak. Ya udahlah saya diskon aja, tinggal 2 aja ya, 2 poin. Yang 25 kapan? Kapan-kapan ya. Oke, silakan dimunculkan. Pertanyaan yang pertama. Kau bangun di atas dasar apa hidupmu selama ini? Bapak Ibu, membuat pondasi saja tidak cukup. Pondasi itu harus ditaruhnya di atas batu yang solid. Jadi ada istilahnya namanya batu bumi. Jadi kalau Bapak Ibu tiang pancang itu dipukul ke bawah, itu dia harus sampai menemukan lapisan yang solid. Bukan cuma tanah permukaan biasa, dia harus masuk terus sampai tanah solid yang sering disebutnya batu bumi. Karena itu mendekati core-nya bumi. Wah itu solid sekali. Kalau itu sampai pecah, der bumi merusak, hancur. Udah kiamat kita. Karena itu batu bumi, solid sekali. Nah ditaruhnya itu di atas dasar yang solid. Gini Bapak Ibu, saya akan berdiri dengan kuat tergantung dari apa? Saya taruh di mana kaki saya, benar gak? Kekuatan kaki saya penting, tapi ditaruh di mana kaki saya juga penting. Saya nggak mungkin bisa berdiri dengan strong, solid kalau saya berdiri di atas udara. Coba praktekin Pak, nggak bisa. Saya akan langsung jatuh, karena dasarnya nggak solid. Atau kalau misalkan ini kasur yang empuk banget, yang mentul-mentul. Gitu ya, nggak bisa solid saya. Saya cuma didorong dikit aja walaupun kaki saya kuat banget, tetap saya bisa mudah jatuh. Kenapa? Bukan salah kakinya. Salahnya di mana? Dasarnya salah. Atau kalau Anda di pasir yang menghisap, lah itu mah Anda nggak usah ngapa-ngapain, lama-lama hilang Anda. Kehisap sama pasirnya. Nah dasarnya Anda taruh di mana hidup Anda itu penting. Loh dasar yang benar apa? Boleh dimunculkan ayatnya. Harusnya kita harusnya kita taruh di atas dasar apa? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Batu ini maksudnya apa Pak? Ayat berikutnya boleh dimunculkan. Bagus banget nih ayatnya. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Jadi ini gak main-main, ini dasar yang solid. Siapa yang percaya kepada batu itu, hidupnya tidak akan gelisah. Siapa yang dimaksud dengan batu ini? Yesus Kristus. Karena ada ayat lain yang bunyinya begini. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang, tapi sebenarnya dia adalah batu yang berharga itu. Harus diletakkan di atas dasar apa? Yesus. Ayatnya berikutnya. Bagaimana cara meletakkan di atas dasar Yesus? Setiap orang yang datang kepadaku, mendengar perkataanku, serta melakukannya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen judulnya, tapi dasar hidupnya bukan perkataan Kristus. Dasar hidupnya apa? Hikmat-hikmat dunia. Memang hari-hari ini kalau Anda nontonin YouTube, podcast, ya wah konten-konten ya, banyak pemikiran-pemikiran yang kelihatannya itu hebat-hebat, cerdas, luar biasa. Ya makanya orang-orang tuh suka komen, wah ini mind blowing, saudara tahu nggak mind blowing? Otaknya pecah. Dar gitu ya. Gara-gara apa? Ini kok bagus banget ya. Podcastnya bagus banget. Gini, Anda bukan nggak boleh dengerin podcast, saya juga dengerin podcast. Saya juga nontonin YouTube. Tapi pertanyaannya gini, dasarnya itu Kristus atau enggak?
itu dasarnya perkataan Kristus atau enggak? Firman Tuhan atau enggak? Sebagus apapun kata-kata seseorang, sepinter apapun kalimatnya, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu bukan kebenaran. Boleh dimunculkan slide-nya? Bagus sekali ini. Statement saya, kebenaran yang tidak selaras dengan Kristus itu bukan kebenaran. Karena apa? Yesus sendiri ngomong, akulah jalan dan kebenaran. Akulah kebenaran. Dalam bahasa aslinya, kebenaran itu terjemahannya adalah absolute truth. Jadi Yesus bilang gini, akulah the absolute truth. Kebenaran yang tidak bisa digugat. Maksudnya tidak bisa digugat itu bukan tidak mau digugat loh. Enggak bisa digugat. Jadi kamu mau ngomong ini begini, tetap itulah kenyataannya, itulah kebenarannya, itulah the absolute truth. Nah Bapak Ibu, kalau Anda mendengar sebuah ajaran, Anda mendengar sebuah konten-konten dan Anda melihat ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, walaupun terdengarnya sangat bagus, tapi itu bukan kebenaran. Jadi gini Bapak Ibu, konten itu ada yang namanya pengetahuan umum, ada yang namanya pandangan hidup atau doktrinal. Kalau pengetahuan umum itu contohnya gini ya, kalau makan sayur-sayuran itu kita akan ada serat sehingga kita pupnya akan lebih mudah. Nah itu pengetahuan umum. Anda tegang ya kalau ngomongin pup ya. Tapi kalau doktrinal tuh gini, hidup itu cuman sekali dan ini milikmu. Lakukan semua yang kamu pengen. Kamu pengen apa, lakukan aja, ini hidupmu. Jangan biarkan ada apapun, siapapun yang mengatur-ngatur kamu. Benar gak sih Bapak Ibu? Masa Anda yakin itu gak benar? Jadi yang benar gimana dong? Boleh diatur sama orang lain? Ya enggak juga Pak. Nah jadi gimana? Nah Anda pusing kan? Nah itu bahaya, yang model kayak gini nih, doktrinal yang kayak gini nih banyak nih. Seringkali nyelipnya di mana? Di tengah konten-konten pengetahuan umum. Lagi ngomongin serat, bisa nyelip tuh kalimat kayak gitu. Ya banyak makan sayur ya, supaya nanti pupnya gampang. Ini kan hidup kamu, jangan ada yang ngatur. Loh bisa tiba-tiba bisa diselipin kayak gitu. Ya. Terus kita lagi, iya bener ya makan serat ya. Karena beberapa pengetahuan umumnya benar, kita pikir benar. Begitu masuk doktrinal, kita langsung ngomong, iya ini juga benar. Nah itu banyak terjadi tuh model-model kayak gitu. Anda ikut seminar keuangan, diajarin investasi, bagaimana di saham, cara nabung yang tepat, ya main kartu kredit itu bagaimana dan sebagainya. Benar semua pengetahuan umum, benar. Tapi nanti bisa ada satu kalimat diselipkan pembicaranya, dia bilang gini, uang itu harus menjadi motivasi terbesar dan terkuat kita. Karena itu yang menggerakkan kita dengan kekuatan yang sangat tinggi. Wah, kita iya, begitu bagian ini, iya juga ya, gitu kita. Itu bahaya Bapak Ibu. Loh gini loh, kalau uang adalah motivasi terbesar dan terkuat Anda, maka siapa yang punya banyak uang akan bisa menyetir Anda. Loh iya enggak? Pokoknya motivasiku terbesar adalah uang, lah berarti yang punya banyak uang jadi tuan atas kamu nanti. Ngeri sekali. Kayak tadi, ini hidupku, aku hidup cuma sekali. Aku mau lakukan apapun suka-suka dong. Enggak, ayat Alkitab berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kebenarannya, hati-hati loh ikut seminar motivasi ya. Saya ini gini-gini juga pembicara seminar loh. Cile, walaupun kurus gak meyakinkan gini ya. Jadi saya ngerti slogan-slogan, konten-konten dunia-dunia begituan itu yang mana yang benar, mana yang gak benar. Karena saya udah fasih sejak tahun 2008 saya masuk industri itu. Mengerikan loh Bapak Ibu, kalau Anda tidak punya dasar yang kuat, Anda akan pikir hikmat-hikmat dunia itu jadi kebenaran. Anda taruh di atasnya, tunggu waktu aja guncang. Alkitab berkata, di akhir zaman Tuhan akan mengguncangkan segala sesuatu sampai tinggal tetap yang tidak terguncangkan, yaitu siapa? Kristus sang batu penjuru. Tapi kalau Anda taruh hidup Anda di hikmat dunia, Anda akan masuk dalam golongan yang guncang tadi. Maka yang pertama apa yang bisa dilakukan? Di atas dasar apa engkau taruh hidupmu? Taruhlah di atas dasar firman Tuhan. Kalau nggak pernah baca Alkitab, gimana Anda mau taruh dasar hidup Anda di atas firman Tuhan?
Soal keuangan Bapak Ibu, bacalah prinsip-prinsip firman Tuhan soal keuangan. Banyak loh. Dan menarik sekali setelah saya belajar banyak ya tentang prinsip firman Tuhan dalam keuangan. Wah itu sungguh solid dan benar sekali. Kenapa banyak orang kena investasi bodong, kenapa banyak orang tuh pinjol, judol, terus apalagi yang all belakangnya ya. Jangan ada huruf B terus diakhiri belakang all. Ya nggak usah, ya judol dan pinjol aja. Ya. Banyak orang tuh bisa, pernikahan berantakan gara-gara uang dan sebagainya. Itu kalau ditilik lagi, semuanya nanti dasar firman Tuhannya itu udah ada. Kehidupan pernikahan, udah ada. Hidup yang bahagia, damai, bebas stres, udah ada. Zaman sekarang kan yang ngetop banget itu kan stoicism. Stoik, itu filsafat Yunani. Paulus pernah berdebat dengan ahli stoik, ada ayatnya. Tapi saya nggak usah bahas itu ya, nanti kita nggak pulang-pulang. Tapi intinya gini, itu bagian dari filsafat-filsafat manusia. Bagus kedengarannya. Tapi kalau kita baca di Alkitab, sudah ada yang lebih powerful daripada itu. Nah saya nggak mau ngomongin itulah, nanti panjang lah ya. Seminar Anda nanti masuk dalam keadaan yang semakin dalam dan semakin dalam. Alias tidur. Nah, kebenaran yang tidak selaras dengan Kristus bukanlah kebenaran. Jadi taruh dasar di atas firman. Lah gimana naruh dasar di atas firman? Harus baca dong. Makanya Bapak Ibu kalau Anda didorong untuk konsisten, disiplin baca Alkitab. Anda jangan bilang gini, ya Pak gereja ini kok nyuruhnya baca Alkitab terus. Saya ini jadi jemaat di gereja ini sejak 70 tahun yang lalu. Umurnya emang udah 70 tahun ini gereja. Ya. Sejak batu pertama Pak diletakkan saya udah jadi jemaat di sini. Khotbah pertamanya disuruh baca Alkitab. Sekarang Bapak datang suruh baca Alkitab. Lah iya Pak. Memang dasar kekristenan itu. Bapak Ibu kalau Anda lihat pondasi rumah, bentuknya ya gitu-gitu aja. Membosankan. Enggak ada orang gini, kamu habis punya rumah baru ya? Aku berkunjung ya, aku pengen lihat dong. Dia enggak ada begitu nyampe rumah temannya. Pondasinya mana? Aku pengen lihat bentuk pondasinya apa sih ini? Enggak ada. Pasti yang dilihat apa? Dapurnya, kitchen setnya keren. Ya, tamannya, ini tamannya ini pakai prinsip Zen. Sekarang kan lagi ngetren gitu ya, taman versi Jepang gitu ya. Ini Skandinavian. Ini. Yang pengen dilihat kan itunya. Gak ada orang datang ke rumah. Kamu pakai pondasinya apa? Cakar ayam, cakar beruang atau apa? Coba, ini berapa? Kedalamannya berapa meter? Gak ada orang main ke rumah nanya kayak gitu. Kenapa? Gak menarik. Tapi yang bikin semua Skandinavian, Zen, Japandi, whatever itu bisa berdiri karena dasar yang gak menarik tadi. Anda gak bisa bilang gini, gak usah bikin pondasi, gak seru, langsung aja bangun rumahnya. Gak bisa, saudara nangkep gak sih maksud saya? Orang Kristen tuh sukanya yang itunya, ornamennya, kitchen setnya bagus apa segala macam. Giliran, ayo baca Alkitab bikin pondasi. Pak Gembala aja lah yang baca Alkitab, kami tinggal menikmati hasilnya. Ya kan? Ayo saat teduh, nggak usah teduh-teduh Pak, ini situasi lagi chaos banget ya. Nggak bisa teduh-teduh, udah Pak Gembala aja yang teduh. Kita orang Kristen sukanya gitu. Saat teduh nggak menarik, iya nggak menarik, nggak ada pondasi yang menarik. Tapi engkau butuh. Banyak hal yang penting seringkali tidak menarik. Banyak hal yang menarik seringkali tidak penting. Ya. Outfit saya menarik, tapi sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat gitu ya. Saya kalau mau pakai baju lain yang lebih sederhana, ya saya tetap akan jadi Joshua Iwan Wahyudi, baik-baik saja saya. Ya. Tapi kadang-kadang ini jauh lebih penting daripada kesehatan saya, kesehatan mental saya. Yang penting baju saya bagus, saya gila nggak apa-apa. Nah itu banyak orang kayak gitu. Loh Anda ketawa, serius loh. Banyak orang yang penting handphonenya itu iPhone 15 Pro Max, tapi hidupnya stres dikejar dekolektor, nggak apa-apa. Itu dia mengejar yang lebih menarik, tapi yang penting dia nggak bangun. Aduh saya khotbahnya makin kemana-mana, udah cukup. Anda udah ngerti. Terus berikutnya, poin kedua. Setelah di mana engkau letakkan dasar hidupmu? Yang kedua, seberapa dalam engkau meletakkan dasar hidupmu di atas Kristus. Ada orang dasar hidupnya memang Kristus, tapi cuma di permukaan. Tapi seberapa dalam itu juga penting. Ayatnya, gambarnya boleh dimunculkan. Nah, orang tuh sukanya adu hebat-hebatan kayak gini nih. Wah rumahku lebih gede, wah bisnisku lebih gede, wah tabunganku lebih banyak, wah adu gede-gedean. Tapi kalau dilihat, boleh dimunculkan gambar berikutnya. Dasar hidupnya kayak gini.
Yang kelihatannya gede, dicabutnya gampang sekali karena dasarnya kecil. Yang kelihatannya kecil, dia bangun dasarnya kuat, enggak gampang dicabutnya. Nah masalahnya adalah yang di bawah tanah ini enggak pernah kelihatan Bapak Ibu. Enggak ada orang yang tahu Anda kalau baca Alkitab itu kayak apa modelnya. Enggak ada yang tahu, hanya Yesus yang tahu. Enggak ada yang tahu seminggu ini Anda doa enggak sih? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu bagaimana kehidupan Anda bersama dengan Tuhan. Enggak ada yang tahu. Itu semua adanya di bawah tanah. Di permukaan Anda bisa saja kelihatannya rohani. Setiap kali ketemu, shalom. Kalau mau yang lebih dalam lagi, shalom alaihim. Itu berat banget tuh. Ada orang-orang yang kelihatannya rohani, shalom gitu ya. Setiap kali, bro gimana kabarmu? Firman Tuhan berkata, ya. Bro habis ini kita mau makan apa? Firman Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Berat banget gitu ya. Tapi ternyata dalamnya, ketahuannya kapan? Waktu ada banjir. Ada masalah, ada godaan dosa, ada rezeki besar, itu baru kelihatan semua tuh. Alaihim salomnya beneran apa enggak? Nah Bapak Ibu banyak yang seperti ini. Maka kamu harus gali dalam-dalam. Boleh dimunculkan ayatnya? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam. Bapak Ibu jangan cuma mau permukaan, kekristenanmu tidak bisa hidup hanya dari khotbah hari Minggu saja. Sebagus apapun khotbahnya, sedalam apapun khotbah hari Minggu, tetap tidak pernah cukup untuk hidup Anda. Anda kan gak hidup karena makan seminggu sekali kan Bapak Ibu? Ada di antara Anda yang makannya cuma seminggu sekali di sini, pasti Anda serupa dengan saya posturnya nanti lama-lama. Saya aja gak seminggu sekali masih kayak gini. Gimana kalau saya seminggu sekali? Gini loh Bapak Ibu, seenak apapun makanannya, nutrisinya sepenuh apa, dan sebesar apapun porsinya, kalau saya makannya cuma seminggu sekali, saya tetap tidak bisa bertahan. Kamu harus lebih dalam lagi daripada sekedar datang kebaktian dan mengkonsumsi khotbah mingguan. Itu aja masih ada yang gak mau datang kebaktian minggu. Datangnya sebulan sekali atau datangnya setahun 2 kali pas Paskah dan Natal. Jadi Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan pondasi hidupnya. Mudah sekali berantakan. Makanya saat teduh penting, baca Alkitab penting. Coba bilang sama kiri kanannya ditepuk agak kencang pundaknya, terus bilang gini, kamu baca Alkitab enggak tiap hari? 1, 2, 3, sampai bunyi plak gitu. Ya, plak gitu ya. Tapi jangan di pipi ya, di pundak ya. Kalau di pipi plaknya agak enggak enak nanti suaranya ya. Pundak, kayaknya belum semua. Ada beberapa yang sudah masuk dalam keadaan yang sangat dalam. Ya. Jadi coba 1, 2, 3 tepuk pundak kiri kanannya dan bilang, kamu baca Alkitab enggak tiap hari gitu ya. 1, 2, 3. Saya tahu yang enggan nepuk itu ya. Kalau nepuk nanti ditanya, lah kamu enggak. Wah mending saya nggak usah nepuk-nepuk ya daripada saya ditanya balik nanti nggak bisa jawab gitu ya. Bercanda Bapak Ibu. Pemain keyboard dimanapun kau berada, tunjukkan sekali lagi pesonamu. Kayak take me out ya. Boleh dimunculkan slide-nya Bapak Ibu ya. Bicara kedalaman, nah ini yang penting. Supaya kita bisa lebih dalam di dalam firman Tuhan Bapak Ibu, ada 2 hal. Yaitu mendengar dan melakukan. Boleh dimunculkan slide saya? Mendengar dan melakukan. Nah, langsung. Oke. Ayatnya bagus, Roma 10 ayat 17. Jadi iman, kekuatan di dalam Tuhan, dasar yang solid itu akan aktif, muncul, timbul. Dari mana? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu saran saya kalau Anda lagi saat teduh pribadi baca Alkitab, bacalah sampai telingamu mendengar. Kenapa penting? Salah satu organ yang aktif pertama kali sejak dalam kandungan, salah satu yang pertama kali aktif, itu adalah telinga. Karena telinga adalah salah satu akses kuat untuk masuk ke dalam jiwa kita. Makanya kenapa istri saya sejak dia menyadari bahwa dia hamil, dia ngajak ngomong terus anak saya di dalam kandungan. Diajak ngomong terus.
diceritain macam-macam, kamu ini udah ditunggu 14 tahun loh, wah kami antusias banget, nanti kalau muncul jangan neko-neko ya, cinta Tuhan ya, oh diajak ngomong terus, karena kami mengetahui bahwa dia udah bisa dengar. Dan walaupun dia belum bisa memahami karena belum hardware-nya belum siap, tapi itu sudah masuk terus sampai nanti siap. Bahkan orang dalam keadaan koma, banyak bagian dari tubuhnya tidak bisa berfungsi, tapi telinganya masih bisa mendengar. Makanya dalam beberapa peristiwa, waktu orang koma, kita bisikin di sebelahnya, ayo semangat ya. Ini kadang-kadang Anda akan melihat dia keluar setitik air mata, walaupun dia lagi koma. Itu banyak tuh case-case kayak gitu. Artinya apa? Dia dengar, dia bisa dengar. Pendengaran itu penting. Kalau Anda sering mendengar berita buruk, iman tentang yang buruk nanti timbul. Contoh, wah aku lihat aura wajahmu gelap ya. Kamu kayaknya sebentar lagi mau mati nih. Wah Anda sering dengar kalimat kayak gitu, orang bilang, wah kayaknya hari-hari ini banyak loh yang mati usia 40-an awal ya. Wah Anda sering dengar kalimat kayak gitu dan Anda awal 40-an. Nanti iman Anda bahwa Anda akan segera meninggal, timbul. Wah kayaknya aku sebentar lagi mau mati nih. Oh, badanku mulai berasa gak enak ya. Padahal lagi di bawah AC dia kena terus, wah ada hawa dingin ya. Ini kayaknya malaikat pencabut nyawa ada di sekitarku. Enggak, kamu lagi di bawah AC doang. Kenapa iman itu bisa timbul? Dari pendengaran. Kalau imanmu mau yang benar timbul, pendengaran oleh firman Kristus. Pertanyaannya seberapa banyak kamu sering mendengar firman? Kalau cuma seminggu sekali kurang Pak. Setiap hari kamu harus baca Alkitab sampai telingamu mendengarnya. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ngomong sampai telingamu mendengar. Jika perlu ulang berkali-kali. Sebut namamu. Misalkan namamu Jono gitu ya. Jono. Walaupun orang lain bilang namamu Norak dan Deso. Tapi kejadianmu dahsyat dan ajaib Jono. Jiwamu harus sampai sadar bahwa kamu muncul di muka bumi ini dengan cara yang ajaib. Cara yang penuh mujizat. Kehadiranmu itu berharga diinginkan. Ulangi terus kalimat itu, ulangi terus. Firman Tuhan ulangi terus. Nanti waktu orang hina kamu, dasar kamu deso dan sebagainya. Enggak apa-apa, walaupun aku deso, aku ajaib. Karena imanmu bangkit dari pendengaran firman. Nah kalau kamu yang mendengarkan yang lain-lain terus, nanti imanmu akan beda. Bukan dari Kristus itu dasarnya. Tapi mendengar saja tidak cukup. Kenapa? Percuma imanmu sering timbul, tapi habis timbul mati. Pernah nonton film superhero enggak? Wah ketika kondisinya lagi krisis, musuhnya datang dan sebagainya, superhero muncul. Deng, dia baru muncul, kena musuhnya, mati. Kita kan langsung ngomong, film apa ini? Baru nongol superhero-nya, kok udah mati? Percuma ada superhero. Nah kayak gitu kira-kira. Buat apa imanmu muncul, tapi habis itu gak bertahan lama, mati. Banyak orang Kristen kalau habis kebaktian, dengar khotbah, imannya bangkit, muncul. Begitu nyampe rumah, lemes lagi. Besoknya, udahlah, mati. Gara-gara apa? Nah bagian ini nih, melakukan. Memang iman timbul dari mendengar, tapi demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jangan suruh timbul sering-sering habis itu dibikin mati. Tuhan Yesus saja cuma sekali mati dan bangkit. Masa imannya timbul, mati lagi, timbul, mati lagi. Gara-gara apa? Nggak mau lakukan. Supaya iman yang kuat itu terus bertahan dalam dirimu. Lakukan firman yang kamu dengar. Firmannya bunyinya gini, bersukacitalah senantiasa. Belajar lakuin, Pak gimana caranya Pak bersukacita senantiasa. Lihat tuh itu teman kerjaku yang satu itu kurang ajar banget. Lihat wajahnya aja aku udah berat banget. Nah, disitulah kita perlu doa bertanya, Tuhan bagaimana caranya aku tetap bisa bersukacita dalam keadaan-keadaan seperti ini. Wah, jangan fokus pada wajahnya, fokus pada wajah Kristus.
Wah, mulai berdoa, ya Tuhan, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nih, saya kasih tips ya Bapak Ibu ya. Saya tahu Anda sudah mau makan siang. Babi panggang menunggu, ya saya tahu. Tapi ini tips penting. Salah satu cara supaya Anda gak stres lihat orang yang nyebelin, yang sering bikin masalah, adalah prinsip ini. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kenapa Yesus bisa mengampuni dan baik-baik saja di atas kayu salib? Sementara dia lihat orang-orang yang dia tolong, dia layani, itu menyalibkan dia. Karena dia paham gini, mereka ini gak ngerti. Mereka ini belum cukup dewasa. Kenapa anak saya yang umurnya 1,5 tahun, satu kali saya lagi di atas kasur, dia tiba-tiba lompat langsung ke atas badan saya. Buah, habis itu ketawa, hahaha. Padahal saya udah ngap, gitu ya. Tapi saya nggak gampar dia, saya nggak kurang aja, gitu enggak. Dalam kesakitan saya masih, kenapa? Karena saya sadar dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia belum cukup dewasa untuk ngerti bahwa ini tuh nggak benar. Kalau kamu nanti hari Senin kembali ke kantor, lihat orang itu lagi. Dia belum tahu, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia belum cukup dewasa untuk memahami bahwa yang dia lakukan ini menyakiti orang. Ya udahlah, tuh tenang hati Anda. Ya nggak sih, kalau firman Tuhan kita lakukan, Anda nggak gampang stres. Nah, dapat dari mana tips-tips aplikatif kayak gini? Dalemin firman dong. Nah, makanya ada gap, ada jurang antara mendengar dan melakukan. Kenapa banyak orang udah dengar banyak, tapi kok sulit melakukan? Ada jurang di tengah-tengah, boleh dimunculkan. Jurangnya itu dijembatani pakai apa? Mengerti dan memahami. Setiap orang yang mendengar firman kerajaan surga tetapi tidak mengerti, nggak paham, datang si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Kenapa banyak orang kesulitan mempraktekkan firman? Karena dia belum benar-benar memahaminya dengan dalam. Makanya Bapak Ibu saya mendorong, come on, ayo jemaat GKS di tempat ini. 2024 engkau pengen hidupmu lebih tinggi. Salah satu caranya adalah memahami firman lebih dalam. Jangan cuma puas baca, Anda harus sampai gini loh. Ini apa ya artinya? Ini gimana cara mempraktekinya? Kalau Anda nggak ngerti, tanya pemimpin home Anda. Pemimpin home Anda nggak ngerti, tanya pemimpin di atasnya lagi. Nggak ngerti, tanya Pak Gembala. Anda harus kejar pemahaman itu. Makanya waktu Yesus ngajar perumpamaan tentang penabur, dia pakai perumpamaan, banyak orang nggak ngerti, tapi diem-diem aja. Begitu udah selesai acaranya, Yesus istirahat, murid-muridnya langsung mendatangi Yesus dan bilang gini, Guru, tadi maksudnya apa perumpamaan itu? Jelaskan kepada kami. Sifat seperti ini, kehausan seperti ini harus ada pada Anda Bapak Ibu. Bapak Ibu buat saya gini loh, waktu saya sebelum menikah, saya pacaran LDR dengan istri saya 4 tahun Jakarta Surabaya. Belum ada wifi gratis, belum ada internet, waktu itu susah sekali. Jadi saya kalau pacaran tuh gimana? Kirim surat, terus teleponnya di namanya warung telepon. Pacaran ada argonya. Baru 15 menit, baru mulai pemanasan. Gimana say, kabarmu? Aku kangen sama kamu. Mahal sekali. Udah ya say, sampai jumpa minggu depan ya. Aduh pacaran gak enak banget. Ada argonya. Bapak Ibu tahu gak? Betapa saya menanti-nantikan dan merindukan perkataan pacar saya. Setiap surat yang datang, itu datangnya 3 hari sekali. Gila kami intens banget, 3 hari sekali surat datang. Saya ke dia, dia ke saya. Terus 3 hari sekali. Itu tiap 3 hari sekali saya nongkrong di depan kos saya ya. Menunggu-nunggu Pak Pos. Mana? Saya menanti-nantikan perkataannya pacar saya waktu itu. Kenapa? Karena buat saya dia itu segala-galanya. Kalau dia segala-galanya, perkataannya pun sangat penting buat saya. Saya heran dengan orang Kristen yang tidak antusias sama sekali dengan perkataan Tuhan. Apakah Tuhan itu ada di hatimu gak sih? Kamu passionate dengan pribadi yang namanya Yesus gak sih? Kalau kamu pernah berjumpa dengan pribadi namanya Yesus, kamu tahu kamu pernah disentuh dengan Tuhan dan kamu tahu bagaimana memukaunya dia, kamu akan merindukan Tuhan, berbicaralah. Perkataanmu saya akan kejar, karena dia begitu penting.
Saya sudah jadi orang Kristen 30 tahun, saya bertobat tahun 94, sampai sekarang masuk tahun ke-30. Saya lebih gila menanti-nantikan perkataan Tuhan buat hidup saya. Kalau baca Alkitab dulu tahun 94, saya cuma baca aja namanya renungan harian 1 halaman saja. Sekarang saya punya aplikasi bahasa aslinya apa, saya ketik di Google, ini Efesus. Paulus nulis buat Efesus, kotanya kayak apa Efesus? Jemaat di Efesus itu sifatnya orangnya kayak gimana? Kenapa Paulus menulis perikop ini buat jemaat di Efesus tapi nggak ditulis buat jemaat di Korintus? Saya googling semua itu ketika saya saat teduh. Kenapa? Saya pengen ngerti. Waktu Anda ngerti, Anda akan bisa praktekin. Waktu Anda bisa praktekin, dasar hidup Anda akan kuat. Waktu dasar hidup Anda akan kuat, Tuhan akan bawa Anda ke tempat yang tinggi tanpa susah payah ditambahkan buat saudara. Jangan mau jalan yang mudah, seringkali jalan yang mudah, jalan yang sesat. Ambillah jalan yang benar, walaupun tidak mudah. Yaitu apa? Bangun dasar hidupmu. Sudah cukup, banyak yang ngangguk-ngangguk. Bang udah bang, bang udah ya. Waktunya makan siang. Iya saya ngerti. Bapak Ibu janjilah dengan saya 2024, lebih dalam kekristenannya. Ya, kejar firman lebih lagi. Jangan puas cuman baca renungan harian 1 halaman. Ayo dalamin. Kalau perlu ajak home-nya, ayo kita ada pendalaman Alkitab bersama yuk, supaya gak sesat. Pemimpin boleh dong temenin kita, siapa? Minta kepada pemimpinmu, minta kepada gembalamu, kejar-kejar gembalamu. Pak Gembala kami haus, kami mau lebih dalam lagi, buat Pak Gembalamu terkaget-kaget. Gila, GKS, semangat banget. Banyak gereja gak gitu, tapi gereja ini akan seperti itu, amin. Yuk kita berdoa. Tuhan kami mau lebih dalam. Supaya Engkau membawa kami ke ketinggian yang aman dan kami punya kemampuan untuk menghadapinya. Apapun masalah yang kami sedang hadapi, kami mau memutuskan untuk kami berpegang kepada Tuhan lebih kuat dari sebelumnya. Menaruh dasar hidup kami di atas Kristus. Menggali dalam-dalam, berjumpa dengan Tuhan di kedalaman. Kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, sekalipun masalah banyak, tapi kami akan dibawa menjadi lebih dari pemenang. Karena kekuatan-Mu yang menopang kami, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada siang hari ini. Kuatkan kami, berikan kasih karunia bagi jemaat-Mu, supaya kami bisa membangun hidup kami semakin dalam bersama Tuhan, semakin tinggi dibawa oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.